Ditanya oleh penguji, coba sebutkan apa objek penelitian saudara. Menjawab, objek penelitian saya adalah perusahaan XYZ. Nah, itu salah ya, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di-subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Apalagi kalau kalian di tingkat akhir atau mahasiswa akhir yang sedang melakukan penelitian atau sedang menyusun skripsi ya. Di video kali ini saya akan berbicara mengenai objek penelitian. Nah, kenapa ini saya angkat mengenai objek penelitian ini? Karena banyak sekali mahasiswa yang keliru menafsirkan apa itu objek penelitian. Nah, sekali lagi, banyak sekali mahasiswa yang keliru menafsirkan objek penelitian. Saya kasih contoh ya, dalam penelitian kuantitatif, misalnya kita akan mencari pengaruh. Ada judul pengaruh kinerja, pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja di perusahaan XYZ. Nah, ini contoh judulnya ya. Nah, mahasiswa kebanyakan berpikir bahwa objek penelitian ini adalah perusahaan. Dalam hal ini XYZ, berarti objeknya di perusahaan XYZ. Nah, itu keliru ya. Itu sangat keliru. Objek penelitian di sini yang dimaksud adalah variabel yang diteliti. Kita sebut objek penelitian itu variabel yang diteliti. Apa dalam hal ini objek penelitiannya? Objek penelitiannya adalah kedisiplinan dan kinerja, bukan perusahaan XYZ. Nah, banyak mahasiswa yang mengatakan bahwa objek penelitian itu adalah perusahaan XYZ. Itu salah dan itu keliru. Perusahaan XYZ adalah lokasi penelitian kita, bukan objek penelitian kita. Objek penelitian kita adalah variabel yang kita teliti, kinerja dan kedisiplinan. Ini contoh ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman tidak keliru lagi dalam menafsirkan objek penelitian. Nah, lalu secara teori, objek penelitian itu adalah isu, problem atau permasalahan yang dibahas, dikaji, diteliti dalam penelitian sosial ya. Tadi saya contohkan penelitian sosial. Maka dari itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan atau lokasi itu sebagai objek. Perusahaan itu dikatakan sebagai lokasi penelitian kita. Objek penelitiannya adalah variabel yang kita teliti. Itu sederhananya. Silakan teman-teman lihat teori-teori ahli ya mengenai objek penelitian. Ini saya rasa sama semuanya. Nah, di sini mayoritas ya, rata-rata mahasiswa menganggap bahwa objek penelitian adalah perusahaan yang kita teliti. Ternyata itu keliru. Nah, ini yang sering mahasiswa lakukan ya mengenai objek penelitian. Ditanya apa objek penelitiannya, perusahaan XYZ yang menjadi objeknya. Ternyata bukan, itu adalah lokasi. Akan sangat fatal ketika memang saat ujian atau saat sidang skripsi ditanya oleh penguji, coba sebutkan apa objek penelitian saudara. Menjawab, objek penelitian saya adalah perusahaan XYZ. Nah, itu salah ya, hati-hati. Sekali lagi, objek penelitian adalah variabel yang kita teliti. Oke. Nah, lantas apa itu subjek penelitian? Nah, di sini kalau kita bicara subjek berarti kalau kita bicara objek berarti kita juga akan mengenal dengan istilah subjek penelitian. Definisi subjek penelitian adalah individu, kelompok yang dijadikan sumber data atau investigator oleh peneliti. Individu
atau kelompok yang dijadikan sumber data oleh peneliti. Oke ya. Jadi dalam hal ini, misalnya tadi judul ya, pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja pada perusahaan XYZ. Lalu kita jelas objeknya adalah kedisiplinan dan kinerja. Lokasinya adalah di perusahaan XYZ. Nah, subjeknya adalah individu atau kelompok yang kita jadikan sumber data. Misalnya kita akan lakukan pengambilan data kepada karyawan PT XYZ. Nah, di sana responden atau karyawan yang kita jadikan sumber data melalui kuesioner itu dikatakan subjek penelitian. Oke ya, jadi subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang dijadikan sumber data oleh peneliti. Lokasi penelitiannya adalah di perusahaan XYZ. Objek penelitiannya adalah variabel yang kita teliti. Contoh, kalau misalnya kita cari data di perusahaan-perusahaan, kan ada misalnya kita meneliti analisis keuangan ya di beberapa perusahaan. Nah, yang kita jadikan sampelnya adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek misalnya. Nah, berarti perusahaan itu adalah subjek penelitian karena kita mencari data di perusahaan itu. Perusahaan itu dijadikan subjek penelitian. Tetap objeknya adalah variabel. Nah, kalau dalam kasus ini contoh misalnya pengaruh kinerja, pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja, lokasinya adalah perusahaan XYZ. Sementara subjek yang kita jadikan subjek penelitian adalah karyawannya. Karena misalnya kita akan ambil data dari karyawan itu melalui penyebaran kuesioner. Nah, saya harap teman-teman tidak terbalik ya, subjek, objek, lokasi. Lalu kemudian ada unit analisis. Nah, unit analisis di sini bisa dikatakan sama dengan subjek juga ya. Unit analisisnya adalah karyawan PT XYZ gitu ya. Nah, di sini yang sering keliru, di sini yang mahasiswa di sini mahasiswa sering keliru menafsirkan objek, subjek, unit analisis. Nah, ini mudah-mudahan bisa tercerahkan dari penjelasan singkat saya ya. Berarti kita bisa mengumpulkan data itu dari subjek penelitian. Oke, jadi singkatnya kesimpulannya adalah kalau misalnya judul penelitian kita pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja di perusahaan PT XYZ, yang jadi objek penelitiannya adalah variabel yang diteliti yaitu kedisiplinan dan kinerja. Kemudian perusahaan adalah lokasi penelitian kita. Lalu subjeknya adalah karyawan PT XYZ. Nah, itu saja teman-teman semua penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh kalian semua. Secara teorinya mungkin teman-teman bisa searching apa itu subjek penelitian, apa itu objek penelitian, apa itu unit analisis, apa itu populasi dan sampel. Teman-teman bisa cek langsung, cari teori-teorinya. Saya rasa itu sama yang saya sampaikan ya. Saya angkat video ini karena memang banyak kekeliruan penafsiran yang dilakukan oleh mahasiswa. Bahkan sebagian dosen pun menganggap, ada yang masih menganggap bahwa objek penelitian itu adalah lokasi atau perusahaan yang kita teliti. Ternyata salah. Objek penelitian adalah variabel yang kita teliti. Itu saja. Terima kasih atas tontonan teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-teman semua agar lebih bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.